tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga negeri kita benar-benar menjadi barakatun thayyibatun barakatun. Mari kita membaca surah Al-Fatihah dulu. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiyina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim al-'azim sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim dan Maha Agung dan Maha mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Selamatkan kami bangsa Indonesia, negeri ini yang kita cintai ya Allah, dari penyakit yang mengerikan, dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit wabah corona yang mengerikan. Hanya dengan nama-Mu ya Allah, aku mohon dengan nama yang agung, semoga Engkau kabulkan. Ya Allah, semoga desaku yang aku cintai, kecamatanku yang aku cintai, kabupatenku yang aku cintai, dan negeri Indonesia yang paling kita cintai menjadi barakatun thayyibatun barakatuh. Hanya kepadamu hamba mengadu ya Allah, semoga alam yang kita bisa bernafas ini bisa untuk bekal menuju surga yang abadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Bupati Purworejo yang kami hormati, Bapak Pengapil Polda Jawa Tengah yang kami hormati, Bapak Dandim Purworejo yang kami hormati, Bapak Kapolres Purworejo yang kami hormati, Ketua DPRD Purworejo yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri yang kami hormati, para kepala dinas yang hadir yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Saifuddin yang kami takdimi, Bapak Kapolres beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan seluruh hadirin termasuk teman-teman kepala desa yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini atas taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
bersama-sama kita bisa bertemu berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang penuh barokah. Perkenankan kami di sini selaku tuan rumah, selaku sahib baik, pertama menyampaikan selamat datang sugeng rawuh, marhaban ahlan wa sahlan bikum. Insyaallah dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkeberkahan dan berkah untuk kita sekalian. Kedua kalinya terima kasih yang tidak terkira atas kepercayaan dan Polda Jateng, Bapak Kapolres, Pemda Purworejo dan seluruh pihak yang telah mempercayakan desa kami yang terpencil ini menjadi tempat untuk launching Kampung Tangguh Nusantara Candi Kabupaten Purworejo yang jatuh pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2020. Akan tapi kami tentunya minta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menyelenggarakan acara ini banyak kekurangan di sana sini, termasuk tempat yang kurang representatif. Ini sedang kami mulai rancang tahun ini untuk membuat gedung olahraga yang lebih besar Pak Bupati dengan dana desa, insya Allah mudinya selama 5 tahun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan kami di sini atas dawuh dari Bapak Kapolres untuk menyampaikan, mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Desa Grandegan sebagai salah satu Kampung Tangguh Nusantara Candi yang ada di Kecamatan Bayang. Bapak Ibu sekalian, ketika terjadinya wabah pandemi corona ini, alhamdulillah beberapa kegiatan kami cukup banyak masuk di media, termasuk diliput oleh televisi nasional yang DVD-nya kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk di Astrotemer. Baik, kami sampaikan sekilas profil desa kami. Luas wilayahnya 161 hektar, itu ketika ada pemanggi. Kemudian terdapat 14 RT dan ada 6 RW. Jumlah warganya ada 860 kepala keluarga Bupati dengan jumlah penduduk 2.876. Pekerjaan mayoritas kami adalah sebagai petani dan pedagang. Desa ini dulu pernah terkenal sebagai sentra kompor saat masih adanya kompor minyak. Di sini penghasil minyak yang paling besar, penghasil kompor minyak terbesar. Tapi setelah ada konversi ke gas, minyaknya itu tumpah, jadi tidak ada lagi. Kemudian gedung-gedung fasilitas yang ada di tempat kami, alhamdulillah kami meskipun desa fasilitasnya cukup lengkap Pak. Mulai dari gedung PAUD, gedung TK, SD-nya ada 2, ada SD negeri, ada SD swasta, SMP-nya juga ada 2, ada SMP negeri, ada SMP swasta, ada 1 madrasah aliyah yang alhamdulillah tahun ini hasil ujiannya peringkat 1 Pak, di Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Pak Kiai Saifuddin. Ada gedung TPP dan ada pesantren Nurul Wahid. Juga ada lembaga keuangan, puskesmas dan beberapa gedung yang lain, yaitu aula PKK, ada tempat ibadah berupa beberapa masjid. Juga kita punya 3 pamsimas, 2 bantuan dari pemerintah, 1 dari swadaya warga. Lanjut. Kita masuk ke satu lagi bahwa lahan kami Pak, lahan kami itu lahan pertaniannya ada sekitar 80 hektar, yang 100%-nya adalah lahan terhujan Pak Bupati. Jadi petani dari dulu di sini itu hanya bisa panen sekali saat musim hujan. Nah, alhamdulillah mulai beberapa tahun ini setahun bisa panen 3 kali Pak. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kami presentasikan. Jadi saat itu Pak Bupati menyampaikan kondisi tanggap darurat, maka hari itu juga kami beserta BPD langsung rapat di kantor desa untuk merumuskan langkah-langkah yang akan kami lakukan. Ada 10 program yang kami bagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama adalah klaster bidang kesehatan, yang kedua adalah klaster ekonomi, yang ketiga adalah klaster di bidang ketahanan pangan. Lanjut. Klaster kesehatan mungkin banyak dilakukan oleh desa-desa yang lain Bapak Ibu di Kabupaten Purworejo. Di antaranya adalah posko siaga 24 jam. Sampai hari ini Pak Bupati poskonya masih ada dan setiap hari masih full dari pagi sampai jam 10 malam. Tadinya 24 jam, tapi setelah Pak Bupati mencabut kondisi tanggap darurat, kita perlukan sampai jam 10 malam. Sampai hari ini masih ada. Lanjut. Kemudian kami juga melakukan pembagian masker, tempat air, tempat cuci tangan dan seterusnya kepada seluruh warga secara door-to-door. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan kesehatan. Ada 2 cara. Yang pertama adalah kami menerjunkan kader dengan door-to-door. Ini pas kunjungan Ibu Wakil Bupati. Ya, door-to-door memberikan penjelasan tentang apa itu corona, bagaimana bahaya corona, bagaimana antisipasinya. Kemudian kami juga melakukan satu cara yang mungkin agak unik Pak. Jadi setiap malam kami punya tim media yang membuat flyer ribuan yang sampai hari ini sebenarnya sudah sekitar 250 flyer.
Flyer-flyer itu sebagian kita cetak, kita pampang di ruang belakang. Nah, flyer ini kita bagi ke seluruh warga, yang kemudian warga juga akan menyebarnya lagi melalui medsos. Jadi cukup efektif dan murah. Misalkan saya punya 400 nomor warga, saya share flyer itu, kemudian oleh mereka dijadikan status WA. Kalau dari 400 orang yang masang 200 saja, dan dari 200 yang melihat 200 orang, maka berarti ada 40.000 pasang mata yang melihat flyer himbauan itu, tanpa harus mengeluarkan uang berbentuk baliho. Jadi kita punya tim media yang setiap malam memproduksi flyer-flyer, kita ambil dari berbagai media. Kasus kesehatan saya kira hampir sama dengan yang lain di desa-desa lain juga dilakukan. Mungkin yang berbeda adalah dua klaster berikutnya, yaitu klaster ekonomi dan klaster ketahanan pangan. Klaster ekonomi, beberapa kegiatan kami lakukan. Lanjut. Yang pertama adalah pasar bergerak. Yang pertama kali memviralkan adalah Metro TV, kemudian masuk ke Indonesia, masuk ke SCTV, masuk ke Antara, masuk ke RCTI. Jadi kami, Pak Bupati, Pak Kapolres dan lainnya, setiap pagi kami ada satu pickup yang keliling desa mengantar sembako. Yang sembako ini dibeli oleh warga dengan harga murah. Misal beras yang harga di pasaran 10.000 kita jual 6.000. Kemudian daging ayam yang 32.000 kita jual 18.000 dan seterusnya. Setiap hari kita menyiapkan sekitar 150 paket sembako dengan total subsidi sekitar 3 juta setiap harinya. Nanti mungkin akan kami sampaikan dari mana dananya, karena ini tidak boleh pakai dana desa Pak Persadian dan itu. Lanjut, pasar bergerak. Yang kedua adalah meja anti lapar. Sejak adanya pandemi sampai hari ini kami mensubsidi makan sekitar 200 warga kami yang betul-betul kesulitan makan. Jadi kalau puasa kemarin setiap sore di meja kami tersedia 200-400 kardus makan. Warga yang butuh bisa mengambil, kalau bisa menerima belum diambil, ada petugas kami yang mengantar ke rumah-rumah, Pak Ketua, Pak Wakil. Gitu. Dan sampai hari ini juga masih berlangsung, cuma berupa dapur umum yang kita biasanya di belakang. Sampai hari ini masih berjalan. Lanjut, berikutnya lagi adalah baju lebaran untuk sekecil dan bantuan cair langsung. Apa itu? Kami menyadari Bapak Ibu sekalian, seperti kondisi pandemi banyak adik-adik kita yang nangis sedih kalau tidak pakai baju baru. Oleh sebab itu lebaran kemarin kita membagi sekitar 70 setel baju untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Lanjut. Kemudian kami juga melakukan bantuan cair langsung. Ini adalah bantuan per kakak sebesar 300.000 bagi warga yang belum tercover bantuan dari pemerintah. Ada 7 bantuan dari pemerintah, mulai dari BKH, BPNT reguler, BPNT COVID, kemudian PST, kemudian dari provinsi, kemudian dari kabupaten. Nah, kita ada satu lagi yang namanya BCL, bukan Bunga Citra Lestari, akan tapi bantuan cair langsung. Besarnya 300.000 per kakak. Kita berikan. Lanjut. Kemudian berikutnya lagi pada karya tunai, mungkin juga sama di desa-desa lain ada kegiatan seperti ini. Akan tapi kami ada beberapa kegiatan yang tidak bisa didanai dengan padat karya tunai DD, kita lakukan padat karya dengan dana non DD, Pak Dinas, membersihkan kali, membersihkan jalan dan seterusnya. Lanjut. Ini foto-foto padat karya. Lanjut. Yang terakhir adalah klaster ketahanan pangan, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Yang pertama, nah ini sampai hari ini masih berlangsung Pak, sejak awal pandemi. Jadi setiap hari kita mengantar makanan, ya, dapur umum untuk sekitar 167 jiwa atau terbagi menjadi 43 kakak. Sampai hari ini masih berlangsung. Setiap pagi ibu masak seperti ini dan kita antar jam 11 siang. Sampai hari ini masih berlangsung. Lanjut. Kemudian kita juga melakukan edukasi keluarga terkait ketahanan pangan. Kalau kondisinya memburuk, mereka sudah kita siapkan untuk kemudian memanfaatkan pekarangannya. Kita bagi benih, kita bagi bibit dan seterusnya secara gratis. Jagung, sayuran, buah-buahan. Dan satu lagi yang mungkin tidak terjadi di tempat lain, Bapak Ibu, kami ada irigasi gratis di mana kami menaikkan air dari Sungai Dulang yang setiap harinya pompa kami punya diesel sejumlah 5, punya pompa sejumlah 9 yang menaikkan air untuk 70 hektar sawah. Ini setiap malamnya butuh solarnya sekitar 500.000. Kalau dalam satu panen sekitar 120 hari, maka solarnya saja 60 juta. Ditambah hasilnya saja. Nah, ini videonya. Akan tapi dari kegiatan ini, alhamdulillah petani yang tadinya panen sekali bisa panen 3 kali sekarang. Lanjut. Terakhir. Nah, ini Pak, kuncinya di sini. Kami punya dari semua kegiatan itu wadah besarnya adalah program yang namanya 3N1, Telur Sisi atau NI. Jadi kebetulan warga kami ada 900 kakak sekitar itu, yang miskin sekitar seperempatnya.
Jadi ada 75% warga yang tidak miskin membackup warga yang miskin. Caranya seperti apa? Kita data warga, kita kelompokkan, kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kelompok merah, mereka yang untuk makan saja susah. Yang kedua adalah kelompok kuning, mereka yang bisa makan tapi tidak bisa hidup layak. Yang ketiga adalah kelompok hijau, mereka yang bisa hidup layak dan bisa membantu. Lanjut. Kemudian berikutnya kita data kebutuhan kelompok merah apa, yang bisa diberikan kelompok hijau apa. Kemudian kita matchkan di situ. Kalau ada yang mau bagi makanan siap saji, kita jadwalkan. Kalau mau bagi uang atau bahan makanan, kita berikan kita umum untuk dimasak. Lanjut. Nah, terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah bulan kemarin saja kita bisa menggalang dana 120 juta. Dari mana itu? Pertama dari warga yang tadi airnya kita gradasi, Bapak Ibu, kita minta sedekah tapi wajib 2,5%. Sebenarnya itu tidak berat karena dari 1 kintal beras gabah itu hanya 2,5 kilo, sama dengan orang urut. Tapi ini ketika dikumpulkan jadi banyak. Yang kedua dari para perantauan, ketiga dari warga yang mampu, keempat dari relasi. Bulan kemarin alhamdulillah dapat 120 juta, yang terpakai 104 juta, ada 116 juta untuk kegiatan bulan ini. Bulan ini sampai detik ini sudah masuk 65 juta, ditambah 1 yang kemarin ada 15 juta, berarti kita punya 180 juta. Misalnya kegiatan ini sampai panen awadi masih bisa gratis petani. Dan ini bukan tahun pertama, tapi sejak saya sebagai kepala desa di tahun 2013 alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan. Mungkin demikian Bapak sekalian, Forkopimda Plus yang kami hormati, Bapak Forkopimda sekalian, presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Insya Allah video kegiatan lengkap sudah kami berikan dalam DVD, baik rekaman kami sendiri ataupun rekaman dari beberapa televisi nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Purworejo, dan saya hormati Bapak Pamatil dari Polda Jawa Tengah. Tapi kalau ditanya sama masyarakat Kapolres Purworejo itu siapa, jawabannya AKBP Bebas Jawab. Lah itu nggak bisa dijawab penerusnya. Yang kami hormati Forkopimda Purworejo, Pak dari 0708, Pak Kejari, Pak Ketua BNN, kemudian hari ini juga yang wakil Pak Ketua DPRD, Wirani, para kepala dinas terkait dinas kesehatan di Mas Des, Kalakat BPD Purworejo, Kasatpol PP Kabupaten Purworejo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir, Pak Kiai, terima kasih sudah hadir Pak. Para camat dan tamil dan juga Kapolsek, personil Polres Purworejo dan juga personil Kodim 08, para kepala desa, kecamatan Bayan, Bapak Kepala Desa Kecamatan Pak Winanto, beserta seluruh perangkat desa Kecamatan. Hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita selalu panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterangan dan hidayahnya kita semua dapat hadir di sini pada acara rencananya atau launching Kampung Tangguh Nusantara Candi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kirim salam mudah-mudahan selalu berjuang pada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga semua kita selalu mendapatkan syafaatnya pada dirinya maupun bagi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti telah kita ketahui bersama, pada saat ini sedang terjadi pandemi wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus, di mana wabah ini telah melanda hampir seluruh negara dunia, termasuk negara kita Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah ODP, kemudian juga PDP serta positif yang ada. Untuk di Kabupaten Purworejo sendiri, berdasarkan data terakhir yang kita miliki, ODP sebanyak 35 orang, PDP sebanyak 1 orang, positif 81 orang. Ini dalam 1 minggu terakhir ada 3 orang penambahan. Ini tentunya hal yang menjadi perhatian kita. Selama ini kita bisa menjaga agar penambahan daripada pasien yang terkonfirmasi
positif ini bisa kita minimize dengan adanya situasi-situasi tersebut, sehingga kemudian saya melihat bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo memiliki antusiasme yang tinggi untuk menjaga diri dan lingkungannya terkait dengan persebaran daripada virus ini. Kemudian yang diisolasi mandiri sekitar 17 orang, PDP meninggal 11 orang, dan 16 sejauh ini memang yang meninggal dunia itu tidak ada yang positif ya teman-teman. Bapak Ibu dan sekalian, bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta merupakan ancaman terhadap kehidupan yang nyata, sehingga pemerintah berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa video conference yang kami laksanakan dengan Mabes Polri, sebetulnya Jakarta atau pusat ini sudah melihat wilayah Jawa Tengah yang pertama mereka sebutkan, kemudian mereka sebutkan Kabupaten Purworejo. Ini adalah merupakan kabupaten yang benar-benar sudah mempersiapkan diri secara baik, yang mengawali secara nasional, di mana masyarakat di lingkungan tingkat terkecil lah, karena seperti itu di tingkat desanya sudah membentengi dirinya. Ini sudah sangat dikenal di Jakarta. Kemudian kita waktu itu juga di Kecamatan Bayan ya, Pak Camat sama Pak Kapolsek itu kolaborasi luar biasa. Waktu itu di Desa Gerantung kita mencanangkan kampung siaga. Itu sudah terkenal juga Pak. Memang kita tidak mau blasting ke mana-mana. Barulah kemudian dari Jawa Timur membuat kampung tangguh atau desa-desa tangguh. Nah ini kemudian diadopsi sehingga secara nasional kemudian dicanangkanlah kampung tangguh Nusantara. Nah untuk Purworejo yang pertama kali mencanangkan dan yang kami lihat paling siap adalah di desa Adalah. Kepala desa dan juga masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kampung Tangguh Nusantara adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di desa atau kelurahan yang menitik beratkan peran aktif dalam masyarakat. Kita semua tidak ada yang tahu kapan wabah pandemi COVID ini akan berakhir, maka Kampung Tangguh Nusantara ini merupakan upaya kita bersama yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID, membangkitkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama untuk lebih waspada terhadap COVID-19. Kemudian kita membangun solidaritas antara sesama warga masyarakat di masa pandemi, meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Kepala Desa atas upaya-upayanya luar biasa ya. Kemudian melakukan sosialisasi yang terus kepada masyarakat dengan berbagai macam cara, bisa menggunakan media elektronik sekarang luar biasa, media sosial kita. Terima kasih untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kemudian kita juga siap dalam hal kembali kepada situasi yang saat ini menuju new normal, atau di Kabupaten Purworejo sendiri kita kenal dengan new habit. Kita sudah siap dalam situasi tersebut. Artinya masyarakat diharapkan bisa kembali dalam kehidupan yang normal, kemudian kedisiplinan terhadap protokol kesehatan masyarakat dengan mencegah atau memutus rantai COVID ini kita laksanakan bersama. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang ada, Kampung Tangguh Nusantara Candi di Kabupaten Purworejo ini tersebar di 288 desa. Masih bernama Kampung Siaga, dan saat ini akan setelah launching ini yang lain juga akan menyesuaikan dengan Kampung Tangguh Nusantara yang ada di desa kita. Kemudian juga ditargetkan nanti di Kabupaten Purworejo seluruh desanya 494 desa juga akan membentuk Kampung Tangguh Nusantara tadi. Mohon perkenannya Bapak Gubernur menyampaikan dulu. Jadi saya hormati dan di atas tempat saya semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, melimpahkan rahmat karunia dan jalan yang mudah dalam upaya kita mencegah penyebaran COVID-19, dan kita memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa berdoa bersama semoga wabah ini segera berakhir. Kemudian kami akhiri bila kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamu ini para alim, ulama, sesepuh, ibu sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tentunya tidak dapat saya sebut satu persatu. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saifuddin, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Wahid Krategan. Yang saya hormati Pak Mandil AKBP Teguh Tri Prasetyo SIKMH yang sudah tidak asing lagi di Purworejo karena beliau adalah mantan Kapolres Purworejo. Yang saya hormati pula pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili jajaran forum komunikasi pimpinan Kabupaten Purworejo, hadir Pak Dandim 0708, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua PM, dan yang saya hormati Kepala OPD terkait, camat beserta jajaran Forkopimda Kecamatan se-Kabupaten Purworejo, Kepala Desa se-Kecamatan Bayan, dan hadir tamu undangan yang berbahagia, media cetak, elektronik, dan online. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya kita dapat berkumpul bersama di sini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja kita akhiri masa tanggap darurat COVID-19 pada tanggal 12 Juni kemarin. Kemudian kita memasuki new habit. Kita bukan tidak ingin menggunakan istilah new normal, tetapi kita khawatir kalau kita menyebut new normal, nanti masyarakat menganggap bahwa wis normal, sudah normal, ya, atau normal baru ini bisa diistilahkan baru normal. Jadi dianggapnya sudah ngapa-ngapain boleh, sudah kembali lagi seperti dulu sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Nah, begitu kami mengambil istilah new habit atau kebiasaan baru, yaitu wajib pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga distancing atau jaga jarak antar individu. Namun demikian, karena tempatnya barangkali juga terbatas, sehingga pada pagi hari ini pun kita tidak bisa menjaga jarak kita, atau karena ini budaya Jawa, ya, kebiasaan Jawa, kalau tidak empet-empetan itu kurang marah masyarakat. Tetapi insya Allah yang paling penting adalah pakai masker, karena pakai masker ini sudah banyak mengurangi transmisi pandemi virus corona. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan selamat kepada jajaran Polres Kabupaten Purworejo dan Desa Kradegan yang terpilih sebagai pilot project Polda Jawa Tengah dalam program Kampung Tangguh Nusantara Candi 2020. Mudah-mudahan Desa Krandeg yang nantinya benar-benar bisa menjadi percontohan di tingkat Jawa Tengah
bahkan nasional. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa bulan terakhir ini bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di negara-negara lain sedang berada dalam kondisi prihatin akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Jutaan orang sudah terinfeksi virus yang penyebarannya sangat cepat dan sangat berbahaya ini, dan ratusan ribu di antaranya meninggal dunia. Dan tentunya kita tidak ingin Kabupaten Purworejo mengalami gelombang kedua, karena gelombang kedua ini sangat dahsyat, seperti di Wuhan, kemudian Korea, dan bahkan Italia dan Amerika. Kita tidak ingin seperti itu, sehingga nanti masyarakatnya akan makin terpuruk. Dan untuk itu marilah seluruh tokoh masyarakat untuk sadar diri, untuk mengingatkan, mengawal dan mengawasi seluruh warga masyarakat agar warga masyarakat ini tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan. Di Purworejo sendiri sampai saat ini tercatat ada 81 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana di antaranya sekitar 74 sudah dinyatakan sembuh dan tidak ada pasien positif yang meninggal dunia. Ini bukan cuma prestasi, tetapi dibanding dengan daerah-daerah lain yang jumlah meninggal dunianya cukup banyak. Kita memang pernah menjadi merah banget ya, katanya Purworejo juara di Jawa Tengah, sesungguhnya tidak. Purworejo itu selalu berada di bawah Semarang ya. Yang paling tinggi itu Semarang. Dan karena kita rajin tracing, kita bekerja, sehingga jumlah yang terpapar positif memang banyak. Dan dengan demikian maka kita lebih mudah dalam rangka untuk menyembuhkan para yang terpapar COVID-19 ini. Dalam era new habit ini tentunya masyarakat boleh beraktivitas seperti biasa, boleh keluar rumah, boleh melaksanakan aktivitas untuk mempertahankan diri, untuk memenuhi ekonomi, dan tentunya keluar rumah ini dengan harapan juga tidak melakukan hal-hal yang sifatnya nanti akan kembali ke rumah, akan membawa virus itu kembali. Dan juga bagi yang sakit tidak boleh keluar rumah. Silahkan kalau yang sakitnya parah bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit. Insya Allah masih dibiayai oleh pemerintah daerah ya, sampai dengan akhir Desember nanti, insya Allah. Dan tentunya kita semua ingin agar kita tetap tangguh di dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kampung Tangguh Nusantara Candi ini merupakan inisiatif yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 mulai dari lingkup kecil, yakni kampung atau desa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Kradekan yang tentunya bersedia untuk ditunjuk sebagai Kampung Tangguh Nusantara Candi. Terlebih desa ini sudah memiliki banyak program-program dalam mengatasi persoalan akibat pandemi COVID-19, seperti tadi yang sudah disampaikan di tayangan tadi, yaitu program Pasar Bergerak, baju lebaran untuk kecil, dan tolong siji. Peran aktif masyarakat memang sangat diperlukan
dalam mencegah penyebaran COVID-19, karena tanpa hal tersebut upaya maksimal pemerintah akan sia-sia. Namun di sisi lain masyarakat hendaknya jangan sampai dihantui rasa ketakutan sehingga membuat kita menjadi lemah dan tidak produktif. Dan kita harus tetap optimis bahwa badai COVID-19 ini akan berlalu, walaupun kita tidak bisa hidup dengan COVID-19 ini, karena virus corona ini akan selamanya hidup berdampingan dengan kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Krandegan, dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh warga Krandegan yang secara bersama-sama telah mengatasi dirinya sendiri. Belum ada program Jogo Tonggo, tetapi Desa Krandegan sudah melakukan lebih daripada Jogo Tonggo. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh Desa Krandegan ini patut diapresiasi dan patut dicontoh. Dan tidak salah kiranya jika kemudian Polres Purworejo menunjuk Desa Krandegan ini sebagai desa atau kampung tanggap Nusantara Candi 2020. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kampung Tangguh Nusantara Candi saya nyatakan diresmikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.